Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Ramadhanti, NIM 155. Untuk materi selanjutnya yaitu ada korelasi dan regresi. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Kalau regresi adalah pengaruh satu variabel atau variabel independen terhadap variabel lain, variabel dependen. Misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kalau kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antara variabel dalam dua arah. Nah, jenis-jenis dari korelasi itu ada 3, yaitu yang pertama korelasi positif versus negatif, yang kedua korelasi linier versus non-linear, yang ketiga korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Korelasi positif versus negatif. Kalau korelasi positif itu adanya pergerakan dua variabel yang bergerak dalam arah yang sama. Kalau korelasi negatif itu pergerakan dua variabelnya bergerak dalam arah yang berlawanan. Korelasi linear versus non-linear. Korelasi linear itu adanya perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan. Kalau korelasi tidak linear, perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain atau tidak konstan. Korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial korelasi lebih dari dua variabel, tetapi tidak hanya tertarik mencari ke korelasi dua variabel, sedangkan variabel lain dianggap. Yang ketiga, korelasi kompleks. Ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Metode perhitungan korelasi ada 4 macam. Yang pertama melalui sketogram, yang kedua melalui Pearson, yang ketiga melalui Spearman, yang keempat melalui determinasi. Sketogram atau diagram pencar adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaat dari sketogram ini adalah membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Yang kedua, membantu kita menentukan bentuk hubungan antara dua variabel, apakah linear ataukah non-linear. Korelasi Pearson. Korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya itu -1 lebih kecil atau sama dengan R, lebih kecil atau sama dengan +1. R-1 itu adalah korelasi negatif yang sempurna. Kalau R sama dengan +1 korelasi positif yang sempurna. Kalau R sama dengan 0 tidak ada korelasi. Yang berikutnya ada korelasi Spearman-Rank. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif, data ordinal atau data ranking. Uji hipotesis korelasi. Uji statistika mengikuti distribusi T dengan DF sama dengan N-2. Formula ujinya yaitu T sama dengan R S akar N-2 per 1 min RS kuadrat. Korelasi harga saham dari soal tas itu, korelasi harga saham per lembarnya dan dividen yang diberikan pada contoh berikutnya itu sebesar 0,8939 dengan tingkat alfanya 5%.
Apakah bisa disimpulkan bahwa korelasi positif antara harga saham dan dividen? H0-nya itu 0, H0-nya H0 HA-nya lebih besar, HA0 sama dengan 0, HA itu lebih besar dari 0. Nilai T kritis pada uji satu sisi pada alfa 5% dengan DF 10 min 2 sama dengan 8 sebesar 1,860. Kita menolak hipotesis 0 karena T hitung 5,64 lebih besar dari 1,860. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Yang berikutnya ada regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel atau variabel independen dan variabel lainnya atau variabel independen. Jenis hubungan antar variabel. Ada variabel independen, itu variabel yang diestimasi berdasarkan nilai variabel lain. Kalau variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk estimasi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan, yaitu hubungan positif itu jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Hubungan negatif itu kalau bergerak dalam arah yang berlawanan. Dengan metode least square, bentuk persamaan regresinya yaitu Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah E. Y sama dengan variabel dependen, X itu variabel independen, E itu variabel gangguan. P0 itu nilai konstanta atau intercept, P1 sama dengan nilai slope. Garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya? Metode least square ini adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika nilai residualnya sekecil mungkin. Metode OLS, Ordinary Least Square, menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Persamaan garis regresi dapat ditulis Y sama dengan 5,0823 plus 0,0986 X. Interceptnya 5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Besarnya slope 0,0986 itu berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 98.700 unit. Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya bila pengeluaran iklannya 1000 juta, penjualan aktualnya 100 juta unit, sedangkan prediksinya itu 5.000,0823 ditambah 0,0986 dikali 1000, maka hasilnya 103,7189. Yang berikutnya standar error of estimate.
Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standar error of estimate. Standar error of estimate ini mengikuti persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi. Standar error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. Jumlah Y min Y kuadrat per N min 2. Interval estimasi. Regresi untuk memprediksi atau regresi itu berguna untuk memprediksi satu estimasi titik. Interval estimasi itu digunakan untuk menjawab soal probabilitas. Ada dua jenis macam estimasi interval, yaitu yang pertama interval keyakinan merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. Yang kedua, interval prediksi merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Berikutnya ada koefisiensi determinasi atau R kuadrat. Ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi yang mengukur presentase total variasi Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variasi total terdiri dari variasi karena garis regresi dan variasi residual. Penjumlahan kuadrat variasi total ini disebut dengan TSS, total sum of square. Penjumlahan kuadrat variasi regresi disebut explain sum of square. Penjualan kuadrat variasi residual disebut residual sum of square. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.